Jumpa kembali dengan saya Ronald Binham. Di video ini saya akan tunjukkan kepada Anda cara mudah membuat video presentasi PowerPoint. Ada 3 cara akan saya tunjukkan. Saya akan langsung mulai saja. Untuk cara yang pertamanya, seperti yang sudah saya ajarkan di video saya, judulnya membuat video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint. Jadi kita merecord langsung presentasi kita menggunakan menu ini. Kita langsung record di sini dari awal slide sampai akhir. Itu cara pertama. Tapi di sini sebelum saya tunjukkan cara itu, sebelum Anda membuat video presentasi PowerPoint, pastikan Anda menggunakan slide yang menarik ya. Jadi ini penting banget karena ketika Anda membuat presentasi berupa video PowerPoint, video slideshow, maka salah satu aspek kuat dari presentasi Anda itu adalah di tampilan slideshow-nya. Kalau slideshow-nya tidak menarik, presentasi Anda tidak akan punya daya tarik sehingga tidak memotivasi audiens untuk mendengarkan presentasi Anda. Jadi pertama harus menyiapkan slide yang menarik. Kemudian kalau Anda menggunakan komputer atau laptop, pastikan audionya juga bagus ya untuk merekam. Tapi saya lebih menyarankan Anda menggunakan mikrofon eksternal. Di sini saya juga menggunakan mikrofon eksternal. Dan pastikan ketika nanti Anda merekam, mikrofon eksternalnya aktif. Kemudian Anda juga boleh menyiapkan catatan. Jadi di bawah slide seperti ini, Anda bisa siapkan catatan Anda atau narasi yang akan Anda sampaikan. Nah, itu adalah 3 poin yang mesti Anda persiapkan sebelum membuat video presentasi PowerPoint. Nah, sekarang saya akan langsung tunjukkan cara yang pertama. Cara yang pertama ini sama seperti di video saya ya, yang judulnya membuat video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint. Jadi Anda klik di sini slideshow, kemudian klik di sini, klik yang ini. Di sini yang menarik, Anda bisa melihat catatannya di sini. Kemudian kalau Anda ingin menampilkan diri Anda ingin mengaktifkan webcam, Anda klik di sini. Silakan Anda aktifkan webcamnya. Kalau misalnya laptop atau komputer Anda ada webcam dan Anda ingin menampilkan diri Anda. Kemudian pastikan juga settingan dari mikrofonnya Anda pilih. Kalau misalnya eksternal, Anda pilih mikrofon yang sudah Anda input. Saya akan nonaktifkan ya, karena saya tidak pakai webcam, jadi saya nonaktifkan. Kemudian untuk merekam, Anda klik di sini. Record. Nah, setelah Anda klik record, silakan nanti Anda lakukan presentasi. Di slide pertama, silakan sampaikan apa yang perlu disampaikan. Kalau sudah selesai, lanjut ke slide berikutnya dan seterusnya sampai selesai. Saya akan kasih contoh sedikit ya. Jumpa kembali dengan saya Ronald Binham. Di video ini saya akan membahas tentang penggunaan animasi pada slide PowerPoint. Menambahkan gerakan pada slide presentasi PowerPoint merupakan salah satu cara yang efektif ya untuk memperkuat pesan. Dan menambahkan gerakan ini bisa Anda lakukan dengan 2 cara. Yang pertama, dengan menambahkan animasi. Yang kedua, menambahkan transisi. Tapi di video ini, di video presentasi ini, saya hanya akan bahas tentang penggunaan animasi saja. Terkait dengan penggunaan animasi pada slide presentasi PowerPoint, ada 3 poin akan saya bahas. Yang pertama, tentang apa itu animasi. Kemudian yang kedua, apa saja jenisnya, khususnya animasi PowerPoint. Kemudian yang ketiga, kapan sebaiknya animasi digunakan. Saya akan langsung bahas untuk poin yang pertama, tentang apa itu animasi. Oke, itu sedikit contoh ya untuk narasi dari presentasi.
Lakukan sampai dengan slide yang terakhir. Jika sudah selesai, Anda klik di sini, stop. Setelah itu Anda bisa close. Nanti di slide Anda akan ada icon seperti ini. Anda bisa lihat ini. Ini kalau di slideshow ya. Jumpa kembali dengan saya Ronald Binham. Di video ini saya akan membahas tentang penggunaan animasi pada slide PowerPoint. Menambahkan gerakan pada slide presentasi PowerPoint merupakan salah satu cara yang efektif ya untuk memperkuat pesan. Dan menambahkan gerakan ini bisa Anda lakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan menambahkan animasi. Yang kedua, menambahkan transisi. Tapi di video presentasi ini, saya hanya akan bahas tentang penggunaan animasi saja. Terkait dengan penggunaan animasi pada slide presentasi PowerPoint, ada 3 poin akan saya bahas. Yang pertama, tentang apa itu animasi. Kemudian yang kedua, apa saja jenisnya, khususnya animasi PowerPoint. Kemudian yang ketiga, kapan sebaiknya animasi digunakan. Saya akan langsung bahas untuk poin yang pertama, tentang apa itu animasi. Seperti itu ya contohnya, itu untuk cara yang pertama. Tapi di sini yang sering jadi kendala adalah untuk teman-teman yang menggunakan PowerPoint versi tidak seperti yang saya gunakan, mungkin menggunakan versi 2016 atau 2013. Pada saat kita record seperti ini ya, jadi tidak bisa menampilkan notes. Ini tidak bisa ditampilkan. Saya sering mendapatkan pertanyaan seperti ini. Ini masalahnya bisa jadi karena memang versi PowerPoint-nya tidak support. Tapi kalau Anda menggunakan versi PowerPoint seperti yang saya punya, saya menggunakan PowerPoint 365, pasti akan ada fitur ini. Kemudian yang menarik juga di sini kan ada pen ya. Ini bisa dipakai kok. Nah, di sini Anda bisa lihat. Ini pen bisa dipakai. Anda mau melingkari seperti ini juga bisa. Ini menariknya kalau menggunakan cara ini. Ini kalau mau menghapus tinggal dihapus saja. Kalau misalnya Anda tidak bisa menggunakan cara yang pertama ini, masih ada cara lain. Anda bisa melakukan record seperti ini. Ini saya hapus dulu. Oke, seperti ini ya. Anda bisa buka catatannya seperti ini. Kemudian klik insert, klik di sini media, audio, Anda klik record audio. Ini di slide pertama. Setelah itu Anda klik di sini. Jumpa kembali dengan saya Ronald Binham. Di video ini saya akan membahas tentang optimasi penggunaan animasi pada slide presentasi PowerPoint. Menambahkan gerakan pada slide presentasi PowerPoint adalah salah satu cara yang efektif untuk memperkuat pesan presentasi. Dalam hal ini ada dua cara dapat Anda lakukan. Yang pertama dengan menambahkan efek animasi dan yang kedua menambahkan efek transisi. Namun khusus di video ini saya hanya akan membahas satu hal, yaitu tentang penggunaan animasi. Terkait dengan penggunaan animasi ini ada 3 poin akan saya bahas. Jika di slide pertama Anda sudah selesai merekam, Anda bisa stop. Kemudian klik OK. Di sini sudah ada rekamannya ya. Kemudian Anda masuk ke slide 2. Anda lakukan hal yang sama.
Yang pertama, tentang apa itu animasi. Kemudian yang kedua, tentang apa saja jenis animasi, khususnya animasi yang ada di PowerPoint. Dan yang ketiga, tentang kapan sebaiknya animasi digunakan. Sekarang saya akan langsung jelaskan untuk poin bahasan yang pertama. Jika sudah selesai, Anda stop, kemudian klik OK. Kemudian, lakukan hal yang sama di slide kedua sampai dengan yang terakhir. Oke, selanjutnya di sini yang perlu Anda lakukan ya. Di sini klik animation pane. Nah, pastikan di sini record audionya with previous. Anda letakkan di sini ya. Kemudian di sini with previous. Oke, di sini tadi karena saya ketika merekam ini kan saya juga berbicara ya. Meminta Anda menyetop gitu kan, memberikan instruksi ke Anda, maka ini juga terekam di sini. Nah, ini bisa saya potong. Klik playback trim audio. Nah, di bagian terakhir sini kan. Di bagian terakhir, saya coba cek dulu. Jika di slide pertama Anda sudah selesai merekam, ini saya akan potong. Saya akan coba. Terkait dengan penggunaan animasi ini, ada 3 poin akan saya bahas. Oke, seperti itu. Kemudian untuk di audio di sini, tadi saya juga ketika memberikan instruksi terekam, jadi saya potong ya. Di bagian terakhir kalau tidak salah. Saya coba dulu. Jika sudah selesai, saya akan langsung jelaskan untuk poin bahasan yang pertama. Oke. Saya potong di sini. Di bagian depan saya sedikit potong juga. Sekarang saya akan coba slideshow lagi. Jumpa kembali dengan saya Ronald Binham. Di video ini saya akan membahas tentang optimasi penggunaan animasi pada slide presentasi PowerPoint. Menampilkan gerakan pada slide presentasi PowerPoint adalah salah satu cara yang efektif untuk memperkuat pesan presentasi. Dalam hal ini ada 2 cara dapat Anda lakukan. Yang pertama dengan menambahkan efek animasi dan yang kedua menambahkan efek transisi. Namun khusus di video ini saya hanya akan membahas satu hal, yaitu tentang penggunaan animasi. Terkait dengan penggunaan animasi ini ada 3 poin akan saya bahas. Yang pertama tentang apa itu animasi. Kemudian yang kedua tentang apa saja jenis animasi, khususnya animasi yang ada di PowerPoint. Dan yang ketiga, tentang kapan sebaiknya animasi digunakan. Sekarang saya akan langsung jelaskan untuk poin bahasan yang pertama. Oke, seperti itu ya contohnya. Lakukan hal yang sama sampai dengan slide yang terakhir. Jadi sekali lagi tadi caranya Anda klik insert, kemudian media, audio, record audio. Lakukan untuk masing-masing slide. Itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiganya. Cara yang ketiga yaitu dengan Anda menyiapkan audio presentasi Anda lebih dulu per slide. Jadi slide 1 narasi presentasinya seperti apa Anda rekam, boleh pakai HP. Kemudian slide kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya sampai selesai. Di sini saya ada beberapa contoh ya, sudah saya siapkan. Ini contoh slide 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda klik insert, kemudian media, audio, klik audio on my PC. Masukkan audio yang sudah Anda siapkan. Insert. Ini audio yang lama, saya hapus dulu. Kemudian di sini klik otomatis ya. Kalau ada
yang ini potong, Anda bisa potong. Silakan sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian di bagian animation, di sini pastikan with previous. Animation pen-nya ini with previous, delay-nya 00. Di sini play. Kemudian masukkan audio di slide kedua, insert. Kemudian klik di sini audio on my PC, masukkan audio yang slide kedua, klik insert. Setelah itu Anda klik playback, di sini klik otomatis. Kalau ada yang ingin dipotong, Anda klik di sini. Kemudian klik OK. Nah, di bagian sini animation, pastikan di sini with previous, delay-nya 00. Anda taruh di sini paling atas. Karena di sini ada animasinya, jadi posisinya harus paling atas. Kemudian lakukan hal yang sama sampai dengan slide yang terakhir. Sini, ini saya netralkan dulu. Kalau Anda sudah memasukkan semua audionya, audio sudah Anda masukkan semua, Anda bisa atur timingnya supaya pas. Caranya klik di sini, slideshow, klik di sini. Jumpa kembali dengan saya Ronald Binham. Di video ini saya akan membahas tentang optimasi penggunaan animasi pada slide PowerPoint. Menambahkan gerakan pada slide presentasi adalah salah satu cara yang sangat efektif ya untuk memperkuat pesan presentasi. Dalam hal ini ada dua cara dapat Anda lakukan, yaitu yang pertama dengan menambahkan efek animasi dan yang kedua dengan menambahkan efek transisi. Nah, di video ini, khusus dalam pembahasan video saya ini, saya hanya akan membahas tentang animasi. Kemudian jika slide 1 sudah selesai narasinya, Anda langsung masuk ke slide 2. Terkait tentang animasi, ada 3 poin akan saya bahas. Yang pertama, tentang apa itu animasi. Kemudian yang kedua, tentang apa saja jenis-jenis animasi, khususnya animasi yang ada di PowerPoint. Dan yang ketiga, tentang kapan sebaiknya animasi digunakan. Baik, saya akan langsung masuk ke poin bahasan yang pertama, yaitu tentang apa itu animasi. Oke, karena di sini tadi kan saya belum memasukkan audio ya. Jadi di sini tidak muncul audionya. Dan perlu saya jelaskan, ketika Anda menjalankan animasinya, itu harus Anda sesuaikan dengan audio yang Anda masukkan. Misalnya di slide yang ini tadi. Di slide yang saya akan ulangi ya. Misalnya di slide yang di sini tadi. Di sini tadi, ketika saya memasukkan audio, saya harus menyesuaikan. Ketika saya jelaskan, pertama tentang apa itu animasi, saya klik sehingga poin bahasan pertama itu muncul. Karena di sini menggunakan on click. Jadi ketika Anda menggunakan cara yang ketiga ini, ketika Anda mengatur timingnya, pastikan animasinya Anda sesuaikan dengan audionya supaya nanti sinkron. Oke, saya akan ulangi lagi. Saya akan record. Saya atur timingnya. Jumpa kembali dengan saya Ronald Binham. Di video ini saya akan membahas tentang optimasi penggunaan animasi pada slide PowerPoint. Menambahkan gerakan pada slide presentasi adalah salah satu cara yang sangat efektif ya untuk memperkuat pesan presentasi. Dalam hal ini ada dua cara dapat Anda lakukan, yaitu yang pertama dengan menambahkan efek animasi dan yang kedua dengan menambahkan efek transisi. Nah, di video ini, khusus dalam pembahasan video saya ini, saya hanya akan membahas tentang animasi.
Terkait tentang animasi, ada 3 poin akan saya bahas. Yang pertama, tentang apa itu animasi. Kemudian yang kedua, tentang apa saja jenis-jenis animasi, khususnya animasi yang ada di PowerPoint. Dan yang ketiga, tentang kapan sebaiknya animasi digunakan. Baik, saya akan langsung masuk ke poin bahasan yang pertama, yaitu tentang apa itu animasi. Silakan Anda lakukan pengaturan timing ini dari slide pertama sampai dengan slide yang terakhir. Jika sudah selesai, Anda bisa akhiri ya. Anda klik and show. Kemudian Anda klik di sini yes. Secara otomatis nanti di sini akan terisi durasinya dan ini tercentang. Jadi kalau di slideshow nanti akan berjalan secara otomatis. Jumpa kembali dengan saya Ronald Binham. Di video ini saya akan membahas tentang optimasi penggunaan animasi pada slide PowerPoint. Menambahkan gerakan pada slide presentasi adalah salah satu cara yang sangat efektif ya untuk memperkuat pesan presentasi. Dalam hal ini ada 2 cara dapat Anda lakukan, yaitu yang pertama dengan menambahkan efek animasi dan yang kedua dengan menambahkan efek transisi. Nah, di video ini, khusus dalam pembahasan video saya ini, saya hanya akan membahas tentang animasi. Terkait tentang animasi, ada 3 poin akan saya bahas. Yang pertama, tentang apa itu animasi. Kemudian yang kedua, tentang apa saja jenis-jenis animasi, khususnya animasi yang ada di PowerPoint. Dan yang ketiga, tentang kapan sebaiknya animasi digunakan. Baik, saya akan langsung masuk ke poin bahasan yang pertama, yaitu tentang apa itu animasi. Seperti itu ya contohnya. Jadi Anda masukkan narasi dari presentasi Anda siapkan dulu sebelumnya narasi untuk slide 1, 2, 3 sampai dengan selesai. Setelah itu Anda masukkan masing-masing narasinya per slide. Slide 1 Anda masukkan narasi 1, 2 masukkan narasi 2 dan seterusnya. Dan jangan lupa ya, Anda atur nih audionya. Pastikan audionya posisinya di sini di atas. Kemudian delaynya ini 00 ya, di sini play. Supaya apa? Supaya ketika nanti Anda atur timingnya, narasinya akan langsung berjalan dan dia akan mendahului apabila ada animasi yang Anda masukkan pada slide Anda. Jadi harus Anda atur. Pastikan di posisi awal. Di sini startnya with previous. Delaynya 00, kemudian di sini play. Oke, itu 3 cara ya membuat video presentasi PowerPoint. Anda boleh pilih satu di antara 3 cara yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, setelah Anda sudah merekam presentasi Anda, audio dari presentasi Anda, selanjutnya Anda ekspor file presentasi Anda ke format video. Caranya klik File, Export, Anda klik di sini, Create Video. Di sini Anda bisa tentukan nih untuk ukurannya atau resolusi hasil ekspornya. Di bagian sini Anda pilih 00 ya. Setelah itu Anda klik Create Video. Anda bisa tentukan formatnya. Untuk di PowerPoint yang saya pakai ada 2 pilihan, ada MP4 dan Windows Media Video. Selanjutnya Anda bisa simpan. Tunggu proses rendernya sampai dengan selesai. Sampai di sini mudah-mudahan Anda bisa memahami ya tentang cara membuat video presentasi PowerPoint. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat untuk Anda dan sampai jumpa kembali di video saya yang lainnya.